Hai semua, salah satu alat transportasi yang umum dipakai adalah kapal, di mana dalam kapal ini salah satu komponen utamanya adalah baling-baling untuk menggerakkan kapal. Namun ternyata dalam proses pembuatan baling-baling kapal ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena harus dikerjakan secara detail dan rinci. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan baling-baling kapal. Secara umum, baling-baling kapal akan berputar untuk menghasilkan energi gerak sebagai pendorong kapal. Setiap kapal laut memiliki baling-baling atau propeller yang berbeda satu sama lain, baik dari segi profil, panjang, serta jumlah bilah baling-baling disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari kapal itu sendiri. Ada banyak perusahaan yang bergerak dalam pembuatan baling-baling kapal. Salah satu yang terbesar di dunia adalah Mecklenburger Metallguss atau MMG. Perusahaan MMG ini berasal dari Jerman yang sudah berdiri sejak tahun 1875, dan setiap tahunnya MMG ini dapat memproduksi 30 sampai 40 propeller. Sebelum propeller dibuat, pihak MMG akan mengunjungi galangan kapal dan meminta desain rancangan kapal. Setelah itu desain tersebut kemudian diberikan ke tim khusus untuk dibuat kapal dengan skala model berukuran kecil yang terbuat dari kayu. Selanjutnya kapal kayu ditaruh pada towing tank, dan kapal ini akan ditarik sejauh 280 meter dengan kecepatan 25 km. Dari pergerakan tersebut, kemudian akan dianalisa arus air yang bergerak menuju tempat propeller di bawah kapal tersebut, dan kemudian data dari arus air ini akan dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, dibuat desain propeller berdasarkan data dari komputer pada hasil analisa di towing tank tadi. Desain propeller ini meliputi profil propeller, ukuran propeller, berat, hingga jumlah bilah propeller yang akan dibuat. Ketika desain propeller selesai dibuat, proses selanjutnya adalah pembuatan propeller model dengan skala kecil. Kemudian propeller tersebut dipasang pada kapal kayu yang sudah dibuat sebelumnya, lalu dimasukkan kembali ke towing tank untuk dianalisa. Jika hasil analisa menunjukkan sudah sesuai dan bekerja dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah membuat bilah propeller dari kayu dalam skala aslinya. Setelah bilah propeller yang terbuat dari kayu ini sudah dibuat, maka kemudian dibawa ke tempat pembuatan cetakan. Propeller kayu ini lalu diberi semen yang dicampur dengan pasir kuarsa sehingga setelah mengeras akan membentuk cetakan. Untuk selanjutnya adalah proses casting atau penuangan logam yang sudah dilebur ke dalam cetakan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam prosesnya, beberapa material logam dimasukkan ke dalam tungku induksi untuk dilebur. Material logam tersebut diantaranya adalah tembaga, aluminium, nikel, dan besi, sehingga setelah melebur nantinya akan menjadi bronze alloy. Proses peleburan material dalam tungku induksi ini menggunakan suhu dengan temperatur 1150 derajat Celcius. Sebelum proses casting, cairan logam di dalam tungku akan diambil sampelnya untuk dianalisa apakah mengandung hidrogen atau tidak. Karena jika mengandung banyak hidrogen, akan membuat gelembung-gelembung pada propeller ketika selesai proses casting nanti. Sampel tersebut juga diuji untuk tes kekuatan. Pada tes kekuatan ini, sampel akan diberi tekanan sebesar 10 ton. Dan ketika lolos uji, kemudian cairan logam pada tungku dituangkan ke dalam cetakan, yang mana dalam proses casting ini hanya memakan waktu setengah jam saja. Setelah semua cairan logam dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dimasukkan bubuk khusus yang bertujuan untuk mencegah suhu di dalam cetakan ini tidak terlalu cepat menjadi dingin. Selanjutnya cetakan dibiarkan mendingin selama 2 minggu, dan ketika sudah mendingin, cetakan akan dihancurkan dan propeller diangkat. Setelah diangkat, propeller kemudian masuk dalam proses grinding.
di mana propeller akan dikikis menggunakan mesin gerinda sampai membentuk profil yang telah ditentukan. Dalam proses pengikisan ini, harus dilakukan dengan hati-hati agar permukaan propeller tersebut tidak terlalu banyak terkikis. Setelah selesai proses grinding, propeller akan masuk dalam proses polishing, yaitu pemolesan pada propeller yang dilakukan secara manual oleh para pekerja. Pemolesan ini tidak bisa dilakukan dengan mesin karena dalam pemolesan ini membutuhkan perasaan dan kemampuan dari seorang pekerja. Selain itu, pada pemolesan propeller juga bertujuan untuk membentuk pola propeller yang mana pola tersebut merupakan ciri khas produk propeller dari suatu perusahaan. Dalam proses grinding dan polishing tersebut akan membuat propeller kehilangan bobotnya sampai 10 hingga 15%. Ketika selesai, propeller kemudian diukur menggunakan alat pengukur yang bertujuan untuk melihat kesesuaian yang telah ditentukan. Berikutnya, propeller yang sudah jadi tersebut kemudian dikirim menuju galangan kapal yang telah memesan propeller tersebut. Seluruh proses pembuatan dari awal sampai akhir propeller ini, pabrik MMG bisa menghabiskan waktu selama 9 bulan, dan propeller yang dikirim ini memiliki ukuran diameter 9 meter serta memiliki berat 109 ton. Kebanyakan propeller yang dibuat oleh pabrik menggunakan bahan dari tembaga atau bronze alloy. Material tersebut dipilih karena memiliki ketahanan terhadap korosi air laut, kemudian kuat, serta mudah diperbaiki jika propeller tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan pada propeller dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti terkena benturan atau kerusakan akibat fenomena kavitasi. Ketika cairan didorong ke satu arah dengan sangat cepat, maka akan timbul area-area bertekanan rendah di dalamnya. Area ini biasanya timbul sebagai gelembung gas, dan fenomena timbulnya gelembung gas ini adalah yang disebut sebagai kavitasi. Namun jika gelembung kavitasi tersebut pecah, maka dampaknya bisa timbul gelombang kejut atau shockwave yang bisa merusak permukaan terdekat. Dan propeller yang terkena kavitasi akan timbul getaran serta suara bising, yang mana dampak dari kavitasi pada propeller adalah turunnya kinerja sampai kerusakan pada propeller. Jika dibiarkan berlarut-larut, kavitasi akan dapat mengikis ujung propeller secara perlahan. Selain itu, propeller yang terkena kavitasi akan membuat putarannya tidak stabil dan secara tidak langsung dapat membuat konsumsi bahan bakar menjadi semakin boros. Untuk propeller yang rusak, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selain itu juga dilakukan pengukuran dari diameter propeller, profil propeller, dan lain-lain. Dalam memperbaiki propeller, terdapat berbagai cara. Seperti jika propeller rusak karena bengkok, propeller dapat ditaruh pada mesin pres atau dapat juga dipanaskan menggunakan gas torch yang bertujuan untuk meluruskan bagian yang bengkok tersebut. Setelah itu, bagian yang bengkok diperbaiki lagi dengan cara dipukul-pukul menggunakan palu oleh para pekerja. Ketika selesai, propeller kemudian digerinda dan dipoles lagi menggunakan mesin gerinda dan menggunakan cara manual oleh para pekerja. Sedangkan jika propeller mengalami keretakan atau patah, maka bagian tersebut dapat disambung dengan pengelasan. Setelah dilas, dilakukan microscopic crack untuk melihat apakah ada keretakan pada propeller yang disambung tersebut.